Saatnya jam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Lukman ya, dalam materi sikap mandiri Nabi Muhammad SAW di kelas 3. Dan kita bisa lihat seperti dasarnya 3.14 mengetahui sikap percaya diri dan kemandirian sebagai wujud dari keterangan Nabi Muhammad. Kemudian 3.3 mengetahui sikap daripada kemandirian Nabi Muhammad. Kemudian kompetensi dasar yang lain adalah 4.1.4 menceritakan kisah sekelumit tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian indikator pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama menyebutkan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga menyebutkan dan menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri. Indikator pembelajaran yang lain itu menceritakan sikap mandiri dari kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian menunjukkan dan bersikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran siswa dapat menyebutkan sikap mandiri Nabi Muhammad dengan benar. Kemudian melalui video pembelajaran juga siswa dapat menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang ketiga, kemudian siswa dapat menyebutkan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri dengan benar. Nah, ini yang akan kita bahas poin pokoknya ya. Yang pertama, sikap. Nah, ini sikap adalah tingkah laku atau gerakan yang nampak dalam diri kita. Jadi setiap kesehari-harian dan kebiasaan kita itu namanya sikap. Kemudian yang kedua, mandiri adalah sikap tidak tergantung kepada orang lain. Nah, dia tidak pernah menyusahkan orang lain ya, tidak merepotkan orang lain, itu namanya mandiri. Kemudian ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang menyeru kepada manusia ya untuk berada di jalan yang benar. Nah, ini adalah utusan Allah. Tentunya Nabi Muhammad mengajak kepada umat manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi silsilah sudah disampaikan juga ya, ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, kemudian istrinya Siti Khadijah dan putrinya Siti Fatimah. Dan ingat, Nabi Muhammad itu mempunyai tujuh putra putri yang bertahan masih hidup sampai beliau meninggal, hanya tersisa Siti Fatimah. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad, nah ini sejak kecil, sejak usia 2 bulan itu dalam kandungan ayahnya wafat ya, Abdullah ini. Maka beliau dikatakan yatim, ibunya juga wafat di usia 6 tahun, kakeknya wafat juga di usia 8 tahun. Sungguh luar biasa ujian junjungan Nabi kita ini. Nah, poin pokok bahasan yang lainnya adalah Nabi Muhammad dari kecil menggembala kambing dan berdagang. Nah, ini Nabi Muhammad memang terbiasa dari kecil itu menggembala kambing kepunyaan tetangganya, bahkan pamannya sendiri. Dan juga beliau ini ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ya ke negeri Syam untuk pembentukan karakter dia menjadi seorang yang mandiri. Kemudian Nabi Muhammad dari kecil dikenal sebagai pekerja keras, jujur,
disiplin dan sabar. Dan ini beliau memang tipikal karakter yang sangat mulia ya. Bahkan beliau ini sangat banyak disukai oleh orang lain. Kemudian Nabi Muhammad rajin menabung sebagai bekal hidup mandiri. Beliau tuh bekerja ya, berdagang, ikut dengan pamannya mendapatkan hasil, dan beliau menabung, di mana tabungannya ini sebagai bekal hidup beliau ya, maka merupakan cikal bakal kemandirian beliau di akhir nanti. Kemudian sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang pertama ya. Nah ini kita lihat Rasulullah adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil Nabi sudah yatim piatu. Tahukah kamu seperti apakah sifat mandiri itu? Bila kita suka menyusahkan orang di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, kerjanya tidur ya, tidak ikut merapikan tempat tidur di setiap pagi ya. Ya kerjanya tidur terus, bermalas-malasan, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain ya. Padahal kita sendiri mampu melakukannya. Maka itu adalah tanda-tanda kita itu tidak mandiri, belum mandiri. Nah ini adalah mandiri, ini adalah kebalikan dari sifat manja nih. Ada di antara kalian anak-anak mungkin sifat-sifat yang tadi sudah ditentukan melekat pada diri Anda. Maka kalau Anda masih menyusahkan orang lain, tidak pernah membantu orang tua, itu berarti kalian masih bersifat manja, belum mandiri. Sedangkan anak yang mandiri itu banyak sekali disukai orang ya. Anak yang manja tentu bahkan akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya ini suka membantu orang tua ya, menyuci pakaian, yang membereskan tempat tidur, tidak pernah menyusahkan orang lain. Kemudian sebaliknya anak manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Diberikan PR bukannya dikerjain sendiri, malah dikerjain orang tua, dikerjain kakaknya, ya, dikerjain temannya. Nah ini selalu bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Kalaupun dia mempunyai masalah nih, misalkan diberikan tugas oleh guru, dia sendiri kesulitan, maka dia pasti bertanya dulu, berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia tidak sanggup, ya dikerjakan sendiri, baru dia menanyakan kepada orang tuanya, kakaknya, atau bahkan ibu bapak gurunya. Sedangkan anak remaja pasti dia akan cepat menyerah. Diberikan tugas segitu aja langsung mengeluh. Loh, kok kebanyakan pak, 2 lembar pak. Diberikan baru setengah lembar udah mengeluh. Ya, ini maka jadilah kalian sebagai anak yang mandiri. Baik kita anak orang miskin, anak orang kaya. Mengapa? Karena anak yang mandiri itu akan lebih sabar di dalam menghadapi segala situasi. Disukai banyak teman, ya, disukai orang tua, disayang orang tua, dan semua juga guru juga menyayangi. Bahkan semua orang yang kita kenal pasti kita disukai oleh mereka semua. Jadi janganlah mau menjadi anak yang manja ya. Nah ini kita lihat hadis yang berkaitan dengan mandiri ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. La'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. La'an yahtatiba ahadukum, sungguh pikulan seikat kayu bakar itu ya di atas ala zuhrihi, di atas punggung salah seorang kamu, lalu dijual, khairul lahu, itu lebih baik min an yas'ala ahadan, itu lebih baik daripada ia meminta-minta, fayu'tiyahu aw yamna'uhu, ya, meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi, fayu'tiyahu, entah diberi atau tidak. Jadi kalian itu kalau ibaratnya itu ya, memanggul kayu bakar di punggung, nah itu dijual, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada kakaknya. Ya, itu diberi atau tidak oleh mereka. Yang jelas meminta-minta itu ibaratnya kurang bagus ya, tangan di bawah.
harusnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita memberi harusnya, ya. Jadi jangan jangan manja. Kita harus bersikap mandiri. Kemudian manfaat dan ciri mandiri, ya, ini sekilas sudah pernah ini juga, ya, dibahas manfaat mandiri. Ya, pertama memupuk tanggung jawab. Jadi berikan tanggung jawab, dia mau. Kemudian memecahkan masalah. Setiap ada tugas ataupun masalah apapun, dia berusaha sendiri untuk memecahkan. Dan dapat mengambil keputusan. Jikala dia harus, ya, membuat keputusan, maka dia akan membuat keputusan berdasarkan pikiran dan analisanya, ya. Kemudian yang ketiga, percaya diri yang kuat dan berpikir kritis. Dia tuh selalu percaya diri. Disuruh orang tua maju ke depan mau, disuruh oleh bapak ibu guru maju ke depan mau, percaya diri. Dan dia pasti berpikir cerdas, ya, kritis terhadap apa-apa yang dia hadapi. Kemudian kita akan masuk pada ciri anak mandiri itu seperti apa sih? Bisa pertama mengurus diri sendiri, ya, mencuci sendiri, bangun sendiri, ya, mandi sendiri, menggunakan pakaian sendiri, ya. Mungkin kalian seperti itu, ya. Jangan ada yang sampai dipakein, ya. Kemudian suka membantu orang tua dan tidak menyusahkan orang lain. Pernah tidak kalian membantu orang tua? Mungkin mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, mengepel, menyiram, dan banyak sekali, ya. Tidak pernah menyusahkan orang lain lah pokoknya. Kemudian tidak mudah menyerah jika menghadapi situasi masalah apapun, ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga. Nah, ini latihan soal dan tugas nih. Bapak sudah berikan dan Bapak sudah catat latihan esainya, ya. Jadi yang kalian tolong nih latihan esainya tulis di buku, ya, dipindahkan, disalin, kemudian dijawab, ya, materi yang sudah disampaikan. Itu latihan soal esai. Kemudian tugasnya ada lagi nih anak-anak. Lihat, tugasnya adalah tulis hadis yang berkaitan dengan sikap mandiri. Hadisnya tulisnya menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, terjemahkan hadis yang sudah ditulis tadi, ya, dengan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, praktekkan sikap mandiri yang kamu miliki di lingkungan keluarga. Kamu mempunyai sifat mandiri, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga itu apa, ya, contohnya. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.